Assalamualaikum. Halo sahabat, dimanapun berada, balik lagi di channel 49 Cikan Yelohan. Nah, di beberapa video sekarang ini saya lebih jarang ya mengupload video-video terbaru di farm saya DCL series. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas ya sahabat, ngebahas breeding, ngebreed gitu kan, budidaya. Ini saya mencoba lagi batch yang kedua. Jadi di sini sahabat simak ya, simak dengan ya baik-baik gitu loh, simak dengan perlahan-lahan, jangan di skip. Nah, jadi di sini saya akan berbagi cerita. Ini saya ngebreed Lohan Red Monkey dengan Red Chin. Dari perjodohan sampai digesek, dan juga di video terakhir saya akan kasih tahu anakannya gitu loh yang sudah menetas. Jadi sekali lagi sahabat simak, ikutin dari awal, jangan di skip. Oke, jadi tanggal 22 Juni sahabat, ini hari Kamis ya, saya sengaja kalau rekam ini yang ada tanggalnya sahabat. Nah, ternyata ikan red monkey nya ini bertelur lagi sahabat. Nah, padahal sebelumnya saya pernah jodohkan 4 hari yang lalu dengan red devil. Karena ada yang komen ya dari salah satu subscriber, memang kalau jantan itu jantan red devil sangat agresif katanya. Jadi ya memang sahabat, ketika saya waktu itu dicoba dalam 1 hari, wah ternyata ya femalenya hancur gitu kan, tapi masih saya pantau, akhirnya ekornya sudah kena gigitan gitu kan, mau nggak mau saya pisahkan sahabat. Nah, jadi saya ganti dengan pasangan yang ini lagi sahabat, dengan Red Chin. Nah, karena Red Chin ini sebetulnya kalau saya bilang sih ini akan jadi andalan sahabat ya, jadi akan saya jadi andalan gitu untuk jantannya nih. Nah, sebelumnya juga sahabat saya cerita nih, aduh kebanyakan cerita, si Red Monkey ini dalam 1 bulan nih sahabat. Jadi nanti juga di konten berikutnya setelah ini mungkin akan saya update hasil anakan yang batch pertama ya sahabat ya. Batch pertama itu saya ambil 3 ekor sahabat, 3 ekor. Nah, kira-kira nanti seperti apa nih akan saya progres. Tapi pada saat itu posisi telurnya dipindahkan ke tank yang untuk penetasan. Nah, jadi di video kali ini saya ingin ngebahas budidaya gitu kan, ngebreed, jadi cara digabungkan, digesek, dan juga nanti anakannya dijagain sahabat. Nah, jadi sahabat sekali lagi pantau terus, ikutin terus ya. Nah, jadi di sini saya sengaja itu ada pipa ya, ataupun tempat bersembunyi sahabat. Jadi kenapa saya ada pipa ataupun elbow gitu ya, T kalau bahasa ininya. Nah, itu biasanya memang si ikan red chin ini jantannya kalau dia bener-bener nggak jodoh itu pasti diserang sahabat, si betinanya. Jadi ya itu adalah merupakan tempat persembunyian sahabat. Jadi setelah proses 2 hari ya kalau nggak salah ya, 2 hari atau 3 hari dijodohkan. Nah, tiba-tiba ya bertelur sahabat. Memang waktu itu juga udah pernah saya katakan kalau ikan sudah jodoh ataupun si ikan ini nggak berantem, ya itu pasti jadi sahabat, dan juga digesek gitu loh. Karena si red chin ini sendiri juga sebetulnya kalau saya bilang sih ini red chin sahabat. Jadi sudah hybrid ya, ini sudah hybrid nih si jantannya nih.
Nah, jadi si betinanya ini saya pantau terus pada saat bertelur gitu kan. Nah, jadi di hari berikutnya di tanggal 23, sahabat bisa dilihat di sebelah pojok kiri berarti ya, itu malam gitu kan, jam 22.51 itu setelah proses bertelur ya, yang sebelumnya di video awal tadi. Nah, ini juga sebetulnya saya waktu itu ada dua kemungkinan sahabat. Setelah bertelur itu akan saya angkat lagi untuk media keramiknya atau saya biarkan. Nah, karena saya sudah ada anakan dari batch pertama ini, ya akhirnya saya bereksperimen. Ya sudahlah, saya ingin mencoba dijagain gitu sahabat. Jadi saya biarkan dulu selama 1 hari ini. Ketika si betinanya sudah bertelur gitu kan, nah si jantannya itu selalu apa ya, di depan kaca. Ketika ada yang mendekat, dia pasti sikat. Aduh, bener-bener melindungi gitu loh sahabat dari serangan. Ya tahulah kalau kayak jenis hewan lain juga kalau punya anak ya pasti, atau bertelur kan lagi galak-galaknya sahabat. Nah, sahabat perlu ketahui ya, di sebelah kiri itu saya sekarang pasang aerator sahabat. Jadi pada saat telurnya pertama kali telur kan itu nggak ada aerator. Nah, dan juga mesin power headnya di sebelah kanan itu pakai sistem media samping, filternya saya tetap jalan sahabat. Nah, dan juga si betinanya ini ya masih terus ngejagain telurnya. Dan juga di sini saya waktu itu bereksperimen lagi, kalau emang ini dimakan ya sudahlah gitulah. Nah, kalau saya biasanya nunggu 1 hari sahabat. Jadi kalau sudah posisinya kayak gini nih, ya ada ya pokoknya kemungkinan itu jadi sahabat. Jadi kemungkinan jadi nih. Jadi saya pantau terus gitu kan tiap jam. Jadi seperti biasa saya pantau, saya lihat-lihat gitu kan. Nah, jadi di hari kedua lah, hari kedua ini setelah proses bertelur ya, ini sebetulnya sudah digesek nih sahabat. Jadi pas saya balik kerja itu saya biarkan dulu, oh ternyata posisinya telur masih aman. Dan juga di sini sahabat perlu ketahui, kalau bisa posisi lampu itu kalau bisa tetap nyala sahabat, jangan digelapin gitu loh. Karena ini yang saya alami ya sahabat ya, kalau posisi gelap ya kemungkinan ikan itu bisa jadi stres sahabat. Nah, kalau saya lampunya saya nyalain gitu loh 24 jam. Nah, jadi alhasil si ikan ini ya masih apa ya, masih menjaga-jaga gitu di sekitar telurnya. Jadi kalau saya matikan lampunya nih sahabat, waktu itu dia kaget dan juga dia kayak panik gitu loh. Jadi seolah-olah si telurnya tuh kayak menghilang gitu kan. Nah, jadi kira-kira di hari kedua ini saya masih menunggu untuk penetasan sahabat. Nah, jadi sekali lagi di sebelah kanan ini masih saya taruh pipa ataupun keni. Nah, di hari kedua, berarti ketiga ya. Tapi kalau saya sih di hari ini ataupun tanggal 24 ini sama ya, posisinya sudah malam. Nah, itu setelah digesek dalam 1 kali 24 jam. Nah, proses menjelang kedua itu kan ya sebetulnya sudah jadi sahabat. Nah, di sini sahabat perlu ketahui ya, di hari kedua ini kan tanggal 22, 23, 24 ya, itu telurnya ternyata sudah terlihat titik hitam sahabat. Nah, jadi di sini saya sangat bergembira gitu kan, senang
Nah, dan juga kegagalan untuk telur yang berwarna putih itu sangat minim, sahabat. Artinya ya bisa dibilang 80% atau 85 lah itu telur berhasil jadi gitu loh. Jadi ya ada tanda-tanda kehidupan nih, bukan menetas tapi ada tanda-tanda. Nah, biasanya kalau sudah ditandai dengan adanya titik hitam, ya otomatis berhasil, sahabat, pasti menetas gitu kan dalam beberapa jam ke depan gitu loh. Nah, makanya di hari ini saya pantau terus. Biasa kalau saya video itu malamnya, sahabat. Jadi menjelang berganti hari saya pasti video. Nah, saya pantau, saya liatin, ya bener-bener saya mengharapkan banget nih, sahabat. Nah, di sini juga sahabat perlu ketahui, jadi ikan red monkey ini dengan red sin ya. Tapi dulu Om Fahmi ini bilangnya sih Midas. Tapi ya sudahlah, itu kan menurut Om Fahmi ya. Tapi kalau saya sih memang lebih cenderungnya ke red sin, sahabat. Karena kalau red devil itu atau Midas dia sangat agresif dan galak. Nah, jadi ikan ini seperti biasa, kalau saya dulu pernah ngambil di orang gitu kan atau temen, pasti saya update, sahabat. Saya akan kasih tahu. Nah, akhirnya Om Fahmi, wah dicoba aja Om, katanya. Saya juga belum pernah nyoba kan. Nah, akhirnya ya saya tak kasih tahu ke Om Fahmi yang dari Tangerang, ya bahwasanya ya jadi lagi gitu loh, sahabat, yang untuk batch keduanya. Dan juga di sini buat Om Jainal ya, waktu itu saya udah WA, dia juga penasaran nih, mudah-mudahan menonton, disimak Om Jainal ya, di like, di share, di komen. Nah, kira-kira buat sahabat yang belum subscribe nih, silahkan di subscribe, di like, di share, di komen, sebanyak-banyak mungkin. Silakan kalau saya salah ada kata-kata ataupun ya kurang jelas ataupun saya sok tahu gitu kan. Tapi ya di sini sama ya, saya tetap belajar, tetap masih bertanya-tanya, sahabat, kepada para senior. Nah, jadi di hari ini ikannya sudah mulai berjaga-jaga. Oke. Di hari berikutnya ini sudah menjelang hari ketiga, sahabat. Tapi posisinya itu jam 3.40. Nah, kenapa di sini saya bikin video pukul 3 pagi ya, hampir jam 4, setengah 4 lah. Jadi kebetulan saya ini habis pulang ronda, sahabat. Jadi pulang ronda, pas mantau, ternyata titik hitamnya makin banyak. Dan juga di sini sebetulnya sudah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, jadi sahabat kalau dilihat itu si jantan dan betinanya itu sudah mulai melindungi ataupun bereaksi gitu loh. Kalau memang si telurnya berhasil menetas, itu pasti dia dipatuk, sahabat, atau dimakan gitu, terus disemburin ke pojokan yang itu. Jadi ini sangat aman, sahabat, sangat aman. Jadi karena setiap ada orang yang mendekat nih, dia pasti ya gitu agresif gitu loh. Apalagi si jantannya nih, tuh dia selalu pasang badan. Nah, jadi di sini sekali lagi ya buat para breeder, kalau ngebreed ya memang cara saya seperti ini, sahabat. Nah, dan juga di sini kalau saya sarankan ya, ini saya sarankan sebetulnya tank yang sangat gede ini sebetulnya kalau saya pribadi itu tidak disarankan, sahabat ya, tidak disarankan. Jadi kenapa? Kalau ngebreed itu sebetulnya cukup tank yang sekiranya 80 cm, tinggi 40 kaca ya, dan juga untuk tinggi airnya sebetulnya 20 cm atau 25 cm juga bisa, sahabat. Itu yang saya sarankan. Nah, tapi di sini karena saya juga bereksperimen, jadi sebelumnya kan juga sudah pernah saya ngebreed. Waktu itu cara sukses budidaya ikan perot itu sama di filter samping, tapi untuk tanknya lebih kecil, sahabat.
85. Nah, ini tanknya sangat gede sekali sahabat. 110 cm, lebar 40 dan tinggi 50 sahabat. Artinya kalau begini ya saya sebutnya waktu itu sangat pesimis ya, karena menurut para senior sih kalau bisa ya kalau ngebreed itu airnya dikurangin. Nah, jadi untuk kedepannya pas nanti saat ikannya sudah menetas gitu ya, nanti dipindahkan sama indukannya, nanti airnya akan saya kurangi, dan juga untuk mesin power head yang di sebelah kanan itu saya matikan sahabat. Nah, kira-kira seperti ini sahabat. Oke, di hari ketiga ini juga sama, posisi di hari hari Minggu nih, setengah 7. Nah, akhirnya di dalam media keramik itu bener-bener sudah menetas semua. Nah, sahabat bisa dilihat itu di depan itu anakannya sudah pada pada terbang-terbang sahabat. Jadi di sini kan tadi ada media keni ya, elbow ya. Nah, saya pindahkan nih sahabat ke sini nih ya, ke depan. Kenapa? Tadinya si anakannya itu diumpetin di sini nih sahabat, di depannya si jantannya gitu loh. Jadi acak-acakan gitu ya. Nah, akhirnya saya punya inisiatif, waduh, kalau ini power headnya di sebelah kanan jalan itu kan. Nah, akhirnya saya matikan sahabat. Nah, sahabat bisa dilihat kan, akhirnya si anakannya itu ditaruh di pojokan yang bawah sahabat. Aduh, sangat ngeri-ngeri sedap gitu loh. Jadi kalau mesinnya jalan ya nanti bahaya sahabat, si ikannya kan akan naik gitu loh, akan terseret gitu loh. Jadi mau nggak mau di sini si power headnya saya matikan. Nah, kira-kira buat sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di share, dan di komen. Nah, untuk kedepannya nanti untuk anakannya kalau posisinya sudah berenang dan juga dijagain sama indukannya, nanti saya akan update di video berikutnya. Jadi sahabat ikutin terus channel 49 Cikan Nilohan. Oke sahabat, jadi video kali ini sahabat barangkali belum masih ragu ataupun pengen bertanya ya silahkan di komen gitu loh. Nah, ini saya pantau dari atas itu takutnya ada di bawah ya. Ternyata di bawah itu sangat banyak anakannya sahabat, sangat banyak ya. Nah, jadi nanti untuk kedepannya sih ya mungkin akan saya kuras nih sahabat. Akan saya kuras karena ini air ini udah lama sekali sahabat, udah hampir 1 bulan lebih nih belum saya ganti-ganti. Tapi ya itulah enaknya ngebreed ikan siklit gitu loh. Dia nggak rewel, apapun medianya gitu ataupun apa ya dia jadi gitu loh. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam satu hobi, salam breeder, assalamualaikum.